Hari ini hari Senin tanggal 30 September 2024. Berkenaan dengan hari ini adalah hari raya peringatan Santo Hieronymus, seorang imam pujaga gereja. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk bayi Elvano Pradana Adika Putra yang sakit kelainan jantung, semoga cepat sembuh dan dilancarkan pemeriksaan selanjutnya. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesejahteraan, kesembuhan, keselamatan. Mohon berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjandi Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Ekok untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti di Pontianak, untuk Yohanes Yanto Ahok, Ape Yupita, Jefflin Leong, Jeffiani Lim di Airupas, juga untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia Matthew Stephen, Vincent Malvin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos, Cherry Moya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika, ucapan syukur pada hari ini pelantikan sebagai anggota DPR Provinsi. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan juga untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, dari Ibu Cindy Lewardi untuk kesehatan Dr. Dani As Sudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpasius Yonmai di Kucing, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk keluarga Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, dan juga untuk keluarga Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk keluarga Ibu Aryani Wijaya di Ungaran, Eniki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kucing for health, business, study and work blessing. Peter Lee Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, Ansel Ling Julung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikan Toho, dan juga untuk Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo Petronella Diobon dimakamkan di Makassar, Yosef Diko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing Sarawak, Chong Micin di Jakarta, dan Sylvia Komala dan Alexander Gunawan dimakamkan di Ketapang. Dan juga untuk
Kuang Hak dan Martina Yoyo dimakamkan di Tumpang Titi, dan Uncle Francis So dimakamkan di Tumbang di Kucing. Kita juga berdoa untuk karya, usaha, dan juga untuk kesehatan para suster Santo Agustinus dari kerahiman Allah. Marilah kita mempersiapkan diri dengan perayaan Ekaristi pada hari ini. Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil. Seturut kehendak Tuhanlah semuanya terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Dalam kesulitan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang mengalami segalanya dengan lancar. Orang bertanya, mengapa aku dan di mana Allah? Mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Satu-satunya jawaban dalam situasi demikian ialah menerima bahwa bukan Allah yang menimpakan malapetaka padanya, dan tetap percaya bahwa Allah mengharapkan penyerahan diri seutuhnya. Dalam situasi tidak berbahaya dan serba malang terdapat kesempatan untuk melayani sesama dengan gembira. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, terpujilah nama-Mu, karena Engkau telah memberi kami napas hidup dan tempat tinggal berkat sabda Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga telinga kami tetap terbuka, agar dapat mendengarkan segala sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah kita dengarkan pembacaan dari kitab Ayub. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah pula iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis, "Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya, rumahnya dan segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dimilikinya. Niscaya ia mengutuk engkau di hadapanmu." Maka Tuhan bersabda kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak Ayub laki-laki perempuan makan makanan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata,
sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang dari Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaga dan dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan para penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, anak-anak Tuhan laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kata-kataku. Dengarkanlah ya Tuhan pengakuan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kata-kataku. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, kiranya pandanganmu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku dan memeriksanya pada waktu malam, maka menyelidiki aku, maka tiada satupun kejahatan pun kau temukan. Condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kata-kataku. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Tuhan. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kata-kataku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Engkaulah yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Condongkanlah telingamu kepadaku dan dengarkanlah kata-kataku. Haleluya, haleluya, haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya,
karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan dicegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, ia memihak kalian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerita kuno tentang Ayub menggambarkan orang jujur yang mengalami cobaan Tuhan, kehilangan segala miliknya, bahkan masih sakit pula, tetapi dapat berpasrah dan memulihkan kehormatannya. Ayub ini teladan orang yang patuh, setia, dan bahagia karena diberkati oleh Tuhan. Di dalam bacaan Injil Lukas kita mendengar para rasul merasa akan diserahi pemerintahan kerajaan Allah, maka mereka berbuat tempat yang paling tinggi dan mohon diberi wewenang mengusir setan atas namanya. Tetapi Yesus menegur mereka, bukan yang menyatakan diri sebagai utusan, melainkan yang bekerja atas namanya itulah yang akan mengabdi di dalam kerajaannya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan seluruh orang yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik di surga, perkenankanlah kami menjadi putra dan putri-Mu. Setiap kali kami ikut serta dalam perjamuan putra kesayangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Sabda-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan memberi, Tuhannya yang mengambil, terpujilah namanya. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, janganlah kiranya kami sampai dikuasai kejahatan, tetapi perkenankanlah kami menjadi putra dan putri-Mu yang merasa bebas dan bantu-membantu dalam menangani segala sesuatu yang kami hadapi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, seluruh orang yang memohon doa kepada kita pada hari ini dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih.